Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi yang belum tekan like dan mengaktifkan tanda notifikasi loncengnya, bantu Mimin terlebih dahulu menekannya. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2417 sampai bab 2420, Cina, Pegunungan Penglai di Laut Cina Timur. Ini adalah tempat kuno keabadian yang dikenal dunia. Legenda dan mitos yang tak terhitung jumlahnya membuat tempat ini menjadi tempat peri. Tentu saja, semua hal tersebut tidak semuanya omong kosong, semuanya didasarkan pada beberapa fakta. Namun, para dewa yang dipikirkan dunia sebenarnya adalah mereka yang telah mencapai pencerahan di Pegunungan Penglai. Menurut statistik yang tidak lengkap, selama ribuan tahun, tidak kurang dari 100 orang telah muncul di alam dewa tanah di Pegunungan Penglai, dan beberapa bahkan langsung naik menuju keabadian. Itu sebabnya Gunung Penglai begitu terkenal. Kawasan Gunung Penglai sebenarnya merupakan tempat berkumpulnya kekuatan tersembunyi. Istana King Xiao adalah salah satunya. Istana King Xiao memiliki sejarah ratusan tahun. Menurut legenda, sekte ini memiliki kitab rahasia tertinggi. Dengan mengandalkan kitab rahasia inilah nenek moyang sekte Gong mencapai pencerahan dan menjadi dewa tanah. Namun, selama bertahun-tahun, tampaknya tidak ada kilatan tanah di Istana King Xiao, sehingga dikalahkan oleh beberapa keluarga tersembunyi. Sekarang setelah energi spiritual bumi pulih, Istana King Xiao dianggap lebih aktif, mungkin berharap menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Saat ini, di area terlarang Istana King Xiao, nenek moyang Istana King Xiao saat ini berdiri di depan pilar besi berkarat. Menurut legenda, tiang besi ini memiliki sejarah ratusan tahun dan ditinggalkan oleh nenek moyang keraton yang menjadi dewa tanah. Leluhur, saya, Liang Yincheng, tidak kompeten. Saya tidak mampu menembus belenggu alam master selama 30 tahun. Bagaimana saya bisa menerobos dan menjadi dewa tanah, leluhur? Tolong beri saya beberapa tip. Namun, tiang besi ini masih ada, seperti yang telah terjadi selama ratusan tahun, tidak mengeluarkan suara. Tepat ketika Liang Yincheng, leluhur gerbang istana, sedang berdoa di depan tiang besi, seorang murid datang. Murid ini berusia 30-an, mengenakan jubah panjang, tinggi dan memiliki raut wajah yang agak serius. Tuan, murid itu berkata dengan hormat, seorang tamu aneh telah datang. Liang Yincheng mengangkat alisnya, tamu yang aneh. Ketika Liang Yincheng mengikuti muridnya ke ruang tamu, dia tahu apa maksud muridnya dengan keanehan ini tamu. Saat ini, sedang duduk di kursi di ruang tamu, ada seorang pria berpenampilan kurus yang mengenakan setelan jas hitam. Pria ini tampak berusia 20-an, dan wajahnya tanpa ekspresi, seperti boneka. Yang aneh adalah dia memancarkan aura yang sangat aneh. Meskipun pria ini masih hidup, Liang Yincheng merasa dirinya sudah mati. Siapa kamu? Liang Yincheng bertanya. Jalan hantu, 13 Taibao Hei Wuchang duduk. Qin Zhengxing. Pengunjung itu tidak menghindar dan meledakkan dirinya di rumah. Liang Yincheng tercengang, apa? Kamu dari dunia hantu? Meskipun Liang Yincheng bukan dari keluarga Yinsi, pada akhirnya dia berada di pihak yang sama dengan keluarga Yinsi. Dengan kata lain, sebenarnya, Qi Dou adalah musuh mereka. Ekspresi Qin Zhengxing tetap tidak berubah. Ya, jika Anda tidak ingin berkelahi dengan saya, maka duduklah. Orang-orang dari dunia hantu benar-benar kasar. Liang Yincheng mencibir. Jika saya menangkap Anda dan mengirim kamu ke keluarga Song, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang baik sebagai imbalannya. Saat dia mengatakan itu, Liang Yincheng memancarkan kekuatan tirani, mencoba menakuti Qin Zhengxing. Qin Zhengxing memegang gelas anggur dengan lembut di tangannya, ekspresinya tetap tidak berubah. Tiba-tiba, anggur di gelas tiba-tiba berubah menjadi kabut, dan kemudian melayang menuju Liang Yincheng. Sebelum Liang Yincheng sempat bereaksi, sedikit kebingungan itu memaksa kekuatan Liang Yincheng kembali.
Liang Yincheng sangat terkejut. Dia tidak menyangka Qin Zhengxing, yang tampak seperti orang mati, bisa menjadi begitu kuat. Dia, seorang Grandmaster tingkat surga yang agung dan puncak, sebenarnya merasakan tekanan yang tak terlihat. Mungkinkah pihak lain masih menjadi dewa tanah? Memikirkan hal ini, Liang Yincheng sedikit takut dan bertanya, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Qin Zhengxing berkata, "Bantu kamu." "Bantu aku?" Liang Yincheng sedikit aneh. "Apa yang bisa kamu bantu, saya?" Qin Zhengxing berkata. Zhengxing melanjutkan, "Selama periode ini, Istana King Xiao Anda telah membuat banyak keributan. Anda berpura-pura menjadi naga di kota pelabuhan, dan Anda ingin membangun sebuah altar. Bukankah begitu hanya untuk merevitalisasi Istana King Xiao Anda? Saya punya cara. Apa yang ada dalam pikiran Anda?" "Bagaimana?" Liang Yincheng bertanya. Qin Zhengxing tidak menjawab, tetapi berkata, "Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Peri Jinghong dari Istana King Xiao Anda dipukuli. Orang yang memukulnya bernama Ye Chong, dan Linlong ini sebenarnya adalah Ye Chong. Apakah kamu mengatakan bahwa Ye Chong ini membunuh murid-murid kami dari Istana King Xiao, merusak rencana kami untuk membangun sebuah altar, dan memukuli Peri Jinghong dari Istana King Xiao?" Liang Yincheng bertanya. Qin Zhengxing mengangguk. "Itu benar." Mendengar ini, Liang Yincheng menyipitkan matanya. "Oke, anak ini terlalu sering menindas orang. Saya ingin melihat seberapa mampu dia, beraninya dia bersama kita. Konfrontasi Istana Xiao." Setelah Ye Chong menyelesaikan bisnisnya di Gunung Yanzi, dia kembali ke sekolah. Sebelum Ye Chong kembali ke kelas untuk mencari Chen Feifei, harimau berbintik adalah orang pertama yang datang ke pintunya. Seperti seorang kreditur, Ban Hu menyeret Ye Chong ke kantor. Begitu pintu ditutup, harimau berbintik bertanya tentang koin neraka. Selama periode waktu ini, harimau berbintik menyesali bahwa dia seharusnya tidak memberi Ye Chong ide untuk menghindari Raja Serigala Putih dengan menerima misi permainan neraka. Karena Ye Chong mengambil tugas ketiga dalam daftar tugas aneh dan menghabiskan 1000 koin neraka, yang semuanya milik Spotted Tiger. Tahukah Anda, untuk 1000 koin neraka ini, Macan Tutul bekerja keras dan menyelesaikan banyak tugas untuk mendapatkannya. Sekarang setelah Ye Chong kembali, Spotted tentu saja menginginkan koin neraka itu kembali. Ye Chong tersenyum pahit, dan kemudian memberikan semua koin neraka yang dia dapatkan untuk menyelesaikan misi ke Spotted Tiger. Spotted Tiger melihat koin neraka yang telah menyusut hampir 30%, dan jantungnya berdarah. Tapi bagaimanapun juga, Hellcoin akhirnya kembali. Spotted Tiger menyesuaikan diri untuk waktu yang lama, dan baru setelah Ye Chong berjanji untuk memberi Spotted Tiger 100 pil dan 3 buku rahasia, Spotted Tiger merasa lebih baik. "Tuan Ye Chong, berita terpercaya yang kami terima adalah bahwa Raja Serigala Putih telah berangkat dari ladang es Siberia Timur dan sedang menuju ke sini, dan dia sebelumnya mengirim 4 bawahannya untuk memimpin," kata harimau berbintik. Ye Chong mengangguk, "2 dari mereka telah dibunuh oleh saya." "Apa, Tuan Ye? Tangan Anda sangat cepat," kata Spotted Tiger. Ye Chong mengangkat bahu. "Sepertinya klan Dire Wolf memiliki metode khusus. Tidak peduli seberapa keras aku bersembunyi, mereka masih dapat menemukanku. Tidak ada gunanya bersembunyi. Tampaknya kita dan Raja Serigala Putih akan memiliki konfrontasi langsung." Namun, kekuatan Raja Serigala Putih ini sangat kuat, dan dia bisa menduduki peringkat tinggi di dunia seni bela diri internasional, kata Macan Berbintik. Ye Chong tidak berbicara. Dia juga tahu betapa kuatnya Raja Serigala Putih. Jadi yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Setelah mengobrol dengan Spotted Tiger sebentar, Ye Chong kembali ke kelas. Ye Chong sudah lama tidak masuk sekolah. Berita yang diterima semua orang adalah Ye Chong sakit dan mengambil cuti sakit yang lama. Ketika dia melihat Ye Chong kembali, Li Baichao adalah orang pertama yang menyambutnya. "Aku Chao, saudaraku. Kamu kembali, hebat. Kamu tidak tahu, saudaraku, aku sangat merindukanmu," Li Baichao berkata dan memeluk Ye Chong erat-erat. Li Baichao sangat bersemangat hingga hidungnya hampir menyentuh tubuh Ye Chong. "Bos,
Kamu sudah lama cuti sakit. Aku pikir kamu sekarat, kata Li Baichao. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia segera mendorong Li Baichao menjauh dan duduk di sebelah Chen Feifei. Di seluruh kelas, hanya Chen Feifei yang tahu bahwa Ye Chong telah meninggalkan kota Hong Kong untuk mengurus bisnis. Melihat Ye Chong kembali, Chen Feifei merasa senang, tapi dia tidak menunjukkannya. Kamu masih tahu bagaimana cara kembali? Chen Feifei bertingkah genit seperti gadis kecil yang sudah lama tidak bertemu pacarnya. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Chen Feifei, lama tidak bertemu, bagaimana kalau makan hotpot malam ini? Chen Feifei mendengus, tapi wajahnya masih sangat bahagia. Banyak siswa di kelas yang dengan senang hati menyambut Ye Chong ketika mereka melihatnya kembali. Ye Chong kini menjadi sosok populer di sekolah dan disukai banyak anak laki-laki dan perempuan. Dan tentu saja ada beberapa orang yang merasa tidak senang. Sun Tian, Chen Kai, dan Zi Qiao tampak sedikit tertekan. Awalnya, saat Ye Chong pergi, Sun Tian, Chen Kai dan lainnya memiliki kehidupan yang cukup baik, dan Sun Tian masih bisa pamer di sekolah. Tapi sekarang Ye Chong kembali, Sun Tian harus menundukkan kepalanya dan menjadi manusia lagi. Mereka tidak hanya menundukkan kepala, tetapi mereka juga harus selalu waspada. Lagi pula, kelompok mereka telah menyinggung Ye Chong berkali-kali sebelumnya. Chen Yaoyao merasa tidak senang saat melihat Ye Chong menjadi dekat dengan Chen Feifei segera setelah dia kembali. Chen Yaoyao tidak tahu apa yang dia rasakan. Katakanlah dia menyukai Ye Chong, tapi dia tidak begitu menyukainya. Dia hanya mengagumi kemampuan Ye Chong. Namun, sikap dingin Ye Chong terhadapnya membuatnya ingin menaklukkan Ye Chong dan tidak bisa berhenti. Kedekatan antara Ye Chong dan Chen Feifei membuat Chen Yaoyao semakin cemburu. Apa hebatnya, pacarku belum tentu kalah dengan kamu, kata Chen Yaoyao dalam hatinya. Tentu saja, Chen Feifei sedang tidak berminat untuk kelas berikutnya. Sepulang sekolah akhirnya berakhir, Chen Feifei menjemput Ye Chong dan mereka berdua pergi makan hotpot. Li Baichao awalnya ingin mengikuti, tapi diusir oleh Chen Feifei. Tentu saja ada banyak tempat untuk makan, minum dan bersenang-senang di sekitar kota universitas. Keduanya menemukan restoran hotpot yang di Lau paling populer dan mengantri lama sebelum mereka bisa mendapatkan tempat duduk. Pelayanan di sini juga sangat baik. Sebelum makanan disajikan ada beberapa snack yang dihidangkan terlebih dahulu. Chen Feifei dengan senang hati makan makanan ringan sambil melihat Ye Chong. Ye Chong mengambil menu dan memesan banyak hal yang disukai Chen Feifei, seperti lidah bebek, darah bebek, daging sapi gemuk, bayam, tenggorokan kuning dan sebagainya. Kamu masih ingat apa yang aku suka makan? Karena ingatanmu bagus, aku akan memaafkanmu, kata Chen Feifei. Ye Chong terkekeh. Chen Feifei terus bertanya, ngomong-ngomong, apa yang sudah kamu lakukan sejak lama? Ye Chong kemudian mulai berbicara dengan Chen Feifei tentang hal-hal di Aosheng. Tentu saja, dia berbicara secara selektif. Keduanya sudah lama tidak bertemu, jadi tentu saja mereka memiliki banyak topik untuk dibicarakan. Butuh waktu 2 jam penuh untuk menyantap makanan ini. Tapi saya masih belum menyelesaikannya. Saat Ye Chong sedang mengobrol dengan Chen Feifei, dia menemukan seorang pria di meja sebelah yang terus menatap Chen Feifei. Ini adalah pria yang datang ke sini untuk makan sendirian. Ini saja sudah cukup aneh, karena dekat dengan sekolah, kebanyakan orang yang datang ke sini untuk makan adalah rombongan atau pasangan muda. Hanya sedikit orang yang datang sendirian, namun, pria ini tidak terlihat malu sama sekali saat dia duduk sendirian di sana. Dia memesan meja besar berisi hidangan, cukup untuk 5 orang. Di dalam panci panas di depannya, kuahnya sudah mendidih. Namun lelaki itu dengan santainya mengambil sepotong daging dengan sumpit dari waktu ke waktu, memasukkannya ke dalam, membilasnya, lalu mencicipinya. Dengan begitu, saya merasa seperti belum pernah makan hotpot sebelumnya. Ini pertama kalinya bagi saya, dan lebih seperti saya berada di sini untuk merasakan budaya hotpot. Dan mata pria ini tidak pernah lepas dari Chen Feifei. Chen Feifei sudah sangat cantik.
dan dia berdandan lebih hati-hati agar bisa pergi makan malam bersama Ye Chong malam ini. Wajar jika wanita cantik menarik perhatian pria. Namun, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang seperti pria itu memandang Chen Feifei dengan begitu terang-terangan. Ketika Ye Chong menemukan pria ini, dia tercengang. Sekilas dia tahu bahwa pria ini pasti bernama Song. Karena pria ini sangat mirip dengan Song Yuanzhang, yang dibunuh olehnya di benua elemental. Hell Games awalnya merilis misi yaitu menyingkirkan Cinderella dan Linglong di benua elemental. Ini juga membawa benua elemental ke hadapan mata dunia. Kemudian, ketika Song Yuanzhang menjalankan misi, dia bertemu Ye Chong dan dibunuh oleh Ye Chong. Dan Song Yuanzhang adalah putra kedua dari keluarga Song yang berkuasa, peringkat kelima dalam daftar 36 keluarga tersembunyi Tiangang. Tentu saja, keluarga Song tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jadi kakak tertua Song Yuanzhang, Song Yuanxing, datang ke Tiongkok untuk menyelidiki masalah tersebut. Pria di depan Ye Chong tidak lain adalah Song Yuanxing. Song Yuanxing pertama kali pergi ke benua elemental, menyelidiki, dan menemukan jejak Riz. Kemudian Song Yuanxing mengetahui bahwa Ruiz datang ke kota Hong Kong, jadi dia juga tiba di kota Hong Kong. Alasan kenapa dia muncul di dekat sekolah adalah karena Riz pernah ke sini sebelumnya. Namun, Song Yuanxing belum mengetahui bahwa Ruiz sebenarnya telah tiba di Aosheng, mungkin perlu waktu untuk mengetahuinya. Dan Song Yuanxing tidak tahu kalau saudaranya dibunuh oleh Ye Chong. Benar-benar kebetulan dia dan Ye Chong bisa bertemu di sini. Tentu saja, saat melihat penampilan Song Yuanxing, Ye Chong bisa menebak bahwa ini adalah keluarga Song. Namun, Ye Chong tidak mengatakan apapun. Lagi pula, aku punya terlalu banyak masalah sekarang dan aku terlalu malas untuk memperhatikan musuh keluarga Song. Bagaimanapun, ketika keluarga Song mengetahuinya, mereka tidak mengetahui tahun monyet dan bulan kuda. Tepat ketika Ye Chong berpikir bahwa satu hal lagi akan lebih baik daripada satu hal yang berkurang, Song Yuanxing sebenarnya datang atas inisiatifnya sendiri. Ye Chong sedikit mengernyit, bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan dan Song Yuanxing sudah mengetahuinya. Jika ini masalahnya, maka saya harus mengatakan bahwa kekuatan keluarga Song sungguh luar biasa. Sambil berbicara, Song Yuanxing sudah berjalan ke meja di sebelah Ye Chong dan Chen Feifei. "Halo, cantik, sudah lama sekali kamu tidak makan hotpot. Bagaimana kalau aku membelikanmu minuman?" kata Song Yuanxing, sama sekali mengabaikan Ye Chong di sebelahnya. Biasanya ketika laki-laki memulai percakapan, dia akan mencari perempuan yang tidak mempunyai pacar, atau setidaknya perempuan yang tidak mempunyai pacar. Dan Song Yuanxing ini benar-benar tidak biasa. Dia dengan jelas melihat Ye Chong di sana, tapi dia tetap pergi untuk berbicara dengan Chen Feifei. Pria seperti ini, di satu sisi, sangat percaya diri, namun di sisi lain, dia meremehkan pacar wanita tersebut. Dia akan merasa bahwa jika dia berhubungan dengannya, gadis itu akan meninggalkan pacarnya dan jatuh ke pelukannya. Song Yuanxing cukup tampan, dengan kulit putih, dalam istilah sekarang, dia hanyalah seorang pemuda. Apalagi Song Yuanxing berpenampilan mewah dan mengenakan jam tangan serta perhiasan emas yang mahal, ia memang terlihat seperti orang kaya. Kaya, tampan, dan bertubuh tidak pendek, cowok seperti itu memang hanya muncul di film-film. Dengan penampilannya, dia memang memiliki kepercayaan diri yang begitu besar sehingga bisa menarik perhatian para gadis. Namun, kali ini Song Yuanxing melakukan kesalahan. Karena yang duduk berhadapan dengan Chen Feifei tidak lain adalah Ye Chong. Hubungan antara Chen Feifei dan Ye Chong tidak bertahan 1 atau 2 hari. Dan kekaguman Chen Feifei terhadap Ye Chong tidak terbentuk dalam semalam. Chen Feifei lebih tahu bahwa Ye Chong hanya bersikap rendah hati. "Tidak, terima kasih, aku punya pacar," kata Chen Feifei lugas. Kebanyakan orang dengan sendirinya akan pergi dengan rasa malu jika ditolak. Tapi Song Yuanxing ini, tanpa wajah merah dan jantung berdebar, masih berdiri di sana dan memandang Chen Feifei sambil tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa ini sombong.
Song Yuanxing melirik Ye Chong dan berkata sambil tersenyum. Kenapa? Ini pacarmu? Bukankah ini bagus? Mengapa kamu tidak memikirkannya dan ikuti aku? Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Ye Chong. Saat ini, orang-orang yang makan di sekitar semua melihat ke sini. Drama generasi kedua kaya yang berhubungan dengan perempuan seperti ini adalah hal biasa di antara mereka. Semua orang memandang Song Yuanxing dan kemudian Ye Chong, dan mereka semua merasa kasihan pada Ye Chong. Di mata mereka, Song Yuanxing jauh lebih kuat dari Ye Chong, dan mereka memutuskan untuk mengambil wanita Ye Chong. Haha, kalau tidak punya syarat seperti itu, jangan cari pacar secantik itu, dia pantas mendapatkannya, bisik seseorang. Namun, perkataan Chen Feifei mengejutkan semua orang. HMPH, saya harap Anda dapat berbicara dengan lebih hormat. Pacar saya 10.000 kali lebih baik dari Anda, kata Chen Feifei. Ye Chong merasa sangat mendapat manfaat dari dukungan tanpa syarat Chen Feifei untuknya. Song Yuanxing mendengus dingin. Aku tidak menyangka kalau gadis ini sangat tidak biasa. Jika itu adalah gadis yang memuja uang, dia pasti sudah lama melarikan diri dengan pria tampan itu. Haha, apa yang kamu tahu? Semua gadis cantik. Bahkan jika dia ingin pergi dengan pria tampan, dia malu sekarang. Lagi pula, begitu banyak orang yang melihatnya, tapi selama pria tampan itu mencoba yang terbaik, dia tidak akan berpura-pura lagi. Orang di sebelahnya berbisik, kedua pria itu berbicara dengan sangat pelan. Namun, dengan kemampuan pendengaran para ahli seperti Ye Chong dan Song Yuanxing, mereka dapat dengan jelas mendengar apa yang mereka katakan. Ye Chong tidak memperhatikan, tapi Song Yuanxing mendengarkan. Song Yuanxing berlatih seni bela diri di keluarga Song sejak dia masih kecil. Dia tidak banyak berhubungan dengan wanita, jadi dia tidak tahu banyak tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dia mendengar orang-orang di sebelahnya mengatakan ini dan mempercayainya. Jadi Song Yuanxing tersenyum dan berkata, "Kecantikan, berhentilah bersikap pendiam. Aku menyukaimu. Saat aku melihatmu terlihat begitu cantik, aku jatuh cinta padamu dan tidak bisa menahan diri." Song Yuanxing berpikir bahwa mengatakan ini sudah cukup. Chen Feifei tidak punya wajah. Chen Feifei harus menyerah dengan tanggapan ini. Dengarkan saja, Chen Feifei berkata, jika kamu menyukai seorang gadis, kamu tidak bisa hanya melihat penampilannya. Song Yuanxing sangat gembira dan berpikir bahwa Chen Feifei sudah mengalah. Tentu saja aku tahu, hehe, Song Yuanxing tersenyum. Chen Feifei melanjutkan, kamu harus melihat penampilanmu. Begitu dia mengatakan ini, beberapa orang di dekatnya menutup mulut mereka dan tertawa. Ye Chong juga tercengang oleh Chen Feifei. Dia tidak tahu dari mana Chen Feifei mempelajari trik ini. Song Yuanxing tertegun untuk waktu yang lama, melihat penampilannya. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa yang dia katakan dia jelek. Apa, saya putra tertua keluarga Song, dan saya dikenal sebagai salah satu dari 3 pria tampan dari keluarga dunia tersembunyi. Beraninya Anda mengatakan bahwa saya jelek? Song Yuanxing menatapnya. Tentu saja. Dia hanya memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya dan tidak memikirkannya, katakan saja. Namun, setelah ditertawakan oleh Chen Feifei beberapa saat, Song Yuanxing merasakan api yang tidak diketahui di dalam hatinya. Kamu, Song Yuanxing hendak berteriak. Ye Chong berdiri. Apakah ada hal lain? Jika tidak terjadi apa-apa, kita harus pergi. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu percaya diri di masa depan. Ada kata baru untuk menggambarkan orang seperti Anda, yang disebut puksinan. Puksinan, meskipun Song Yuanxing belum pernah mendengarnya, dia juga tahu bahwa itu jelas bukan kata yang baik. Setelah Ye Chong selesai berbicara, dia meraih tangan Chen Feifei dan pergi dari sini. Hanya Song Yuanxing yang tersisa, yang dipandang seperti badut. Kemarahan muncul di hati Song Yuanxing. Dia menyipitkan matanya dan melihat Ye Chong dan Chen Feifei meninggalkan kota hotpot. Di sisi ini, Ye Chong dan Chen Feifei berjalan keluar dari kota hotpot. Hari mulai gelap. Lampu neon warna-warni sudah menyala di jalanan sekitarnya. Ada banyak siswa di jalan, termasuk kelompok kecil di asrama dan berpasangan. Orang-orang tertawa,
mengobrol, makan, dan bermain di jalanan, semuanya penuh dengan vitalitas dan kebahagiaan murni. Chen Feifei menyeret Ye Chong, dan mereka berdua datang ke alun-alun pejalan kaki yang terkenal. Ada lebih banyak orang di alun-alun, dan sejauh mata memandang, semuanya gelap gulita. Di sekitar alun-alun terdapat pedagang yang menjual makanan lezat, dan di tengah alun-alun terdapat air mancur musikal yang terus-menerus menyemburkan pancaran air mengikuti alunan musik. Di bawah penerangan lampu, kolom air terlihat berwarna-warni dan sangat indah. Banyak orang berhenti di sana dan memandangi air mancur. Chen Feifei juga dengan senang hati menyeret Ye Chong dan berdiri di tengah kerumunan untuk menonton air mancur. Seiring dengan tabuhan genderang, kolom air terus naik dan turun, sangat berirama. Dan ketika sampai pada klimaks dari lagu The Trouble of the Sun, semburan air yang disemprotkan hingga ketinggian tertinggi membuat semua orang bersorak. Pada saat ini, sepertinya arah angin tiba-tiba berubah, kolom air yang disemprotkan tertiup angin, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke arah mereka yang berdiri di sisi barat. Ye Chong dan Chen Feifei juga berdiri di sini. Ye Chong menyipitkan matanya karena dia dengan jelas melihat setetes air jatuh ke arahnya dan Chen Feifei. Tetapi ketika tetesan air itu ada di udara, itu benar-benar berubah menjadi es yang tajam. Es itu sangat tajam dan melesat ke arahnya seperti anak panah yang tajam. Ye Chong mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan es menjadi beberapa bagian, dan tetesan air jatuh di sekitarnya. Adegan yang tiba-tiba ini tidak menimbulkan kepanikan, malah membuat orang tertawa. Lagi pula, itu hanya percikan air, jadi bukan apa-apa. Tidak ada yang peduli kenapa arah angin tiba-tiba berubah. Ye Chong, sebaliknya, melihat ke sebuah bangunan berlantai 2 tidak jauh dari sana. Ada seseorang yang berdiri di dalam kaca di tangga, itu adalah Song Yuanxing. Faktanya, bukan karena arah angin yang berubah sekarang, tetapi Song Yuanxing telah menggerakkan tangan dan kakinya. Dia diam-diam mengikuti Ye Chong dan Chen Feifei di sini. Kemudian, dia diam-diam menggunakan energi aslinya untuk mengaktifkan kolom air-air mancur dan mengubahnya menjadi kerucut es, mencoba membunuh Ye Chong. Selama dia membunuh anak laki-laki ini, Song Yuanxing yakin dia bisa mendapatkan gadis Song Feifei. Demi seorang gadis, ia bahkan merenggut nyawa orang yang tidak ada hubungannya di setiap kesempatan. Hal ini menunjukkan bahwa Song Yuanxing juga merupakan orang yang kejam dan tidak terlalu peduli dengan kehidupan manusia. Apa yang tidak diharapkan Song Yuanxing adalah Ye Chong memiliki kemampuan untuk memecahkan pemecah esnya sendiri secara langsung. Song Yuanxing menyipitkan matanya, dan Ye Chong kebetulan melihat ke arahnya. Keduanya terpisah ribuan meter dan saling memandang. Meskipun Song Yuanxing tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, kemampuan memblokir pukulan tadi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa lawannya bukanlah orang biasa. Tujuan kunjungan Song Yuanxing adalah untuk menemukan pembunuh adik laki-lakinya, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Song Yuanxing mendengus dingin dan berbalik. Ye Chong di sisi lain tidak mengejarnya. Dia dapat melihat bahwa Song Yuanxing ini adalah seorang pengganggu dan takut pada yang kuat. Jika dia adalah orang biasa, Song Yuanxing tidak akan pergi. Meskipun Ye Chong tidak siap untuk melanjutkan masalah ini, nama Song Yuanxing sudah tertulis di daftar kematiannya. Sampah semacam ini berbahaya bagi masyarakat meskipun dia masih hidup. Namun, Ye Chong saat ini memiliki terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan, jadi dia tidak ingin terlalu cepat terlibat dengan keluarga Song. Dia berencana menyelesaikan masalah lain terlebih dahulu dan kemudian menangani keluarga Song. Diperkirakan pada saat itu, Song Yuanxing juga akan menyelidiki dan mengetahui bahwa dia membunuh Song Yuanzhang. "Apa yang kamu lihat, Guru Ye?" tanya Chen Feifei. Saat tidak ada pekerjaan, Chen Feifei masih suka diam-diam memanggil Ye Chong Ye Guru, karena Chen Feifei merasa hubungan guru-murid nampaknya sangat seru. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis tentang hal ini. "Oh, tidak apa-apa, ayo pergi," kata Ye Chong. Belakangan, Ye Chong dan Chen Feifei kembali ke sekolah.
Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chong menghabiskan setiap hari di sekolah, pergi ke kelas, dan berbelanja dengan Chen Feifei, dan dia menjalani kehidupan yang sangat santai. Dia tidak melakukan apapun selama periode ini, hanya menunggu ladang spiritual di Gunung Yanzi bertunas dan matang, tetapi itu masih membutuhkan waktu. Selain itu, Ye Chong hanya menunggu musuhnya tiba. Adapun apakah Raja Serigala Putih atau orang-orang dari Istana King Xiao akan datang, itu tergantung siapa di antara mereka yang dapat menemukannya terlebih dahulu. Hari ini adalah hari Jumat, dan ini adalah akhir pekan setelah kelas terakhir. Para siswa di kelas sangat bersemangat. Kelas ini merupakan kelas profesional yang diajar oleh guru yang sangat ketat. Menjelang akhir kelas, guru memberitahu semua orang bahwa akan ada ujian di kelas Senin depan, yang menyebabkan ledakan tangis dan ratapan. Setelah kelas usai, Chen Feifei menarik Ye Chong dan ingin makan hotpot pedas bersama Ye Chong. Saat ini, Chen Yaoyao datang dan berkata kepada Chen Feifei, "Feifei, akhir pekan ini pacarku ingin mengajak semua orang pergi ke Makau dengan kapal pesiarnya. Aku ingin mengajakmu dan Ye Chong bersama-sama." "Apa? Pergi ke Makau di kapal pesiar? Kota? Ya Tuhan, Yaoyao, bolehkah aku pergi ke sana?" Mata Li Baichao membelalak ke samping. Tapi Ye Chong hanya tersenyum, dan dia langsung melihat niat Chen Yaoyao. Pacar baru Chen Yaoyao bernama Duduan. Duduan juga muncul di pesta terakhir yang diselenggarakan oleh kampus dan menampilkan pertunjukan bersama Chen Yaoyao. Tentu saja Duduan jatuh cinta pada Chen Feifei saat itu. Namun karena dia cemburu pada Ye Chong, dia bersikeras untuk bergaul dengan Ye Chong. Namun Ye Chong menunjukkan wajahnya. Kemudian, Duduan mengundang Ye Chong dan yang lainnya untuk makan malam dan ingin mempermalukan Ye Chong lagi. Tapi dia ditampar wajahnya oleh Ye Chong. Duduan tentu saja menyimpan dendam. Li Baichao memberitahu Ye Chong bahwa Duduan adalah generasi kedua yang kaya dari Makau dan mendirikan perusahaan film dan televisi di Hong Kong. Konon Duduan merupakan kerabat jauh dari keluarga Du. Selama periode ketika Ye Chong sudah tidak ada lagi, Chen Yaoyao berpura-pura menjadi harimau, dan kemudian pasukan Duduan menindas Chen Feifei dan mengejek Chen Feifei. Chen Feifei tidak memberitahu Ye Chong tentang hal ini, dan Ye Chong juga mendengar apa yang dikatakan Li Baichao. Tapi kali ini Duduan ingin mengundang mereka berdua ke Aosheng. Terlihat jelas dia menggunakan momentum keluarga Du di Aosheng untuk menekan Ye Chong. Duduan tidak tahu bahwa keluarga Du di Aosheng telah diinjak-injak oleh Ye Chong. Awalnya, Ye Chong sudah bosan dengan cerita seperti ini yang ditakdirkan untuk menamparkan wajahnya. Namun bagi Chen Feifei, Ye Chong tetap menyetujui Chen Yaoyao. Dia ingin menekan kesombongan Duduan dan Chen Yaoyao agar mereka tidak berani lagi menindas Chen Feifei. "Oke, aku juga berpikir untuk pergi ke luar negeri untuk bersenang-senang di Aosheng," kata Ye Chong. Chen Feifei sedikit khawatir. Faktanya, Chen Feifei cukup tertarik untuk bisa pergi ke Makau dengan kapal pesiar. Tapi dia juga tahu betul bahwa ketika Chen Yaoyao dan Duduan mengundangnya, mereka adalah musang yang memberikan ucapan selamat tahun baru kepada ayam, dan mereka tidak punya niat baik. "Ye Chong, jika kita tidak pergi, apakah itu akan terjadi?" kata Chen Feifei lembut. Chen Yaoyao berkata dengan marah, "Feifei, mengapa kamu begitu kecewa? Apakah kamu tidak memberiku wajah ini? Duduan dan aku dengan tulus mengundangmu. Apakah kamu, primadona kampus Universitas Chen, terlalu bangga, ya? Bele dari Universitas Chen, ayo pergi bersama. Tidak semua orang bisa naik kapal pesiar Brother Du." Sun Tian membantu dari samping. Aku Chen Feifei tidak tahu harus berkata apa. Ye Chong tersenyum dan berkata untuk Chen Feifei, "Ayo pergi dan berterima kasih pada saudaramu Du untukku." Melihat Ye Chong setuju, sudut mulut Chen Yaoyao tanpa sadar terangkat dan dia menatap Sun Tian. "Lihatlah. Jelas sekali, Chen Yaoyao, Sun Tian dan yang lainnya mengetahui cerita di dalamnya." Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Langit cerah dan matahari bersinar terang. Ketika Ye Chong dan Chen Feifei tiba di dermaga, Chen Yaoyao dan yang lainnya sudah tiba.
Orang-orang yang datang hari ini antara lain Du Duan, Chen Yaoyao, Sun Tian, Chen Kai, Mei Jia dan Ziqiao, ditambah Ye Chong dan Chen Feifei. Du Duan mengenakan pakaian kasual dan kacamata hitam trendy, melambaikan tangannya ke Ye Chong dan Chen Feifei, terlihat sangat antusias. Hei, ini bukan Ye Chong, teman sekelas. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Ada juga sekolah primadona Universitas Chen. Halo, kata Du Duan. Mei Jia berkata sambil tersenyum, saya bilang Universitas Chen adalah sekolah yang indah. Tapi dia terlambat, ayo naik kapal pesiar, Di. Antara mereka, Mei Jia dan Ziqiao datang ke sini khusus untuk bermain. Setelah itu, semua orang menaiki kapal pesiar Du Duan. Du Duan mengemudikan kapal pesiarnya sendiri, motornya menderu, dan segera kapal pesiar itu berangkat dari dermaga dan berlayar ke laut dalam. Cuaca hari ini sangat cerah, angin laut sepoi-sepoi, dan matahari menyinari laut membentuk guratan-guratan pendar kemasan. Chen Feifei sedang duduk di tepi perahu, dengan satu tangan di sisi perahu, dagunya menempel di lengan putihnya, dan dia memandangi air laut di bawah. Sinar matahari keemasan terpantul di wajah putih Chen Feifei, seolah-olah lapisan kain kasa emas telah diaplikasikan pada kulit putih dan lembut Chen Feifei. Dari sudut pandang ini, Chen Feifei sangatlah cantik. Melihat Ye Chong di sebelahnya, dia sedikit terharu. Du Duan, Sun Tian dan anak laki-laki lainnya semuanya menyukai Chen Feifei. Sekarang mereka melihat adegan ini, kecemburuan mereka terhadap Ye Chong menjadi semakin kuat. Brengsek. Aku melihat Ao Sheng, bagaimana aku bisa mempermalukanmu? Du Duan berkata kepada Ye Chong di dalam hatinya, mungkin karena kali ini, aku bisa mendapatkan Chen Feifei. Hati Du Duan penuh dengan pikiran keberuntungan. Bersambung.